Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gabriela Monica. Kali ini saya akan membahas materi subjek hukum internasional. Yuk kita sama-sama simak pembahasannya. Subjek hukum internasional. Sebelum kita membahas mengenai macam-macam dari subjek hukum internasional, pertama kita akan membahas pengertiannya. Menurut Profesor Mohtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Berbicara soal hak, maka kita akan merujuk kepada segala sesuatu yang harus didapatkan oleh subjek hukum. Misalkan negara berhak menuntut atau negara berhak mengakhiri perjanjian, kemudian ada jenis-jenis hak seperti hak khusus, moral, legal, dan lain sebagainya. Kemudian berbicara mengenai kewajiban, yaitu adalah tindakan apa yang harus dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Misalkan, kewajiban negara menjaga perdamaian, untuk menghentikan kolonialisme, menghentikan perang, dan lain sebagainya yang tentunya terkait dengan prinsip jus cogens. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat diketahui bahwa subjek hukum internasional ialah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam subjek hukum internasional. Seperti uraian tadi, siapa aja sih yang ditetapkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Yang pertama adalah negara, selanjutnya Tahta Suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, organisasi pembebasan bangsa, dan multinational corporation. Kita masuk ke dalam pembahasan negara. Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Konvensi Montevideo 1933 menyatakan syarat sebuah negara yaitu adalah memiliki wilayah, memiliki masyarakat yang tetap, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Yang kedua adalah Tahta Suci Vatikan. Subjeknya bersifat terbatas, diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional karena kontribusinya dalam rangka perdamaian internasional. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, diakui sebagai subjek hukum internasional karena peran yang besar dalam memberikan pertolongan bagi korban perang pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Selain itu, partisipasinya dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam hukum perang dan juga hukum humaniter. Selanjutnya, organisasi internasional. Subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yaitu sebatas pada tujuan didirikannya organisasi internasional tersebut. Dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang dibuat oleh dua atau lebih negara. Dasar hukumnya ialah Advisory Opinion Mahkamah Internasional dalam Preparatory Case 1949. Organisasi internasional ini harus diakui legal personality dan legal capacity berdasarkan perjanjian internasional yang membentuknya untuk dapat menjalankan fungsinya. Yang kelima adalah individu. Subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yaitu sebatas pada dimungkinkannya individu dituntut di depan pengadilan internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas namanya sendiri terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Keenam, organisasi pembebasan bangsa. Subjek hukumnya bersifat terbatas, dapat diakui sebagai subjek hukum internasional jika telah mendapatkan pengakuan dari subjek hukum internasional lainnya, khususnya adalah negara. Tidak ada kriteria khusus mengenai hal ini sepanjang diakui, maka dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. OPB ini berbeda dengan belligerent atau yang biasa dikenal dengan gerakan separatis dalam negeri. Banyak sarjana hukum internasional tidak mengakui belligerent sebagai subjek hukum internasional karena tidak terpenuhinya aspek legal capacity berdasarkan hukum internasional. Yang terakhir adalah multinational corporation. Subjek hukumnya bersifat terbatas. MNC dapat menjadi subjek hukum internasional karena dalam perkembangannya, MNC harus berhadapan dengan negara tertentu dalam penyelesaian sengketa internasional atau kasus-kasus lain. Kapasitas internasional dari sebuah MNC tergantung pada hubungan internasional yang terjadi dengan subjek hukum internasional lainnya dan diatur serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum internasional. Demikianlah pembahasan mengenai subjek hukum internasional. Terima kasih.